Kampung Tanah Merah Jakarta Utara menjadi lokasi pertama yang disambangi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies mengungkap dirinya memiliki sejarah dan kedekatan emosional dengan warga Kampung Tanah Merah. Lantas kedekatan emosional seperti apa yang terjalin antara Anies dan warga Tanah Merah? Berikut liputan jurnalis Metro TV Diandra Mukni dan Maulana Ridwan dari Kampung Tanah Merah. Kampung Tanah Merah menjadi titik awal perjalanan kampanye Capres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Kampung Tanah Merah sendiri ini disebut-sebut memiliki sejarah dan juga kedekatan emosional dengan Anies Baswedan dan juga warganya. Nah, saat ini saya sudah berada di Kampung Tanah Merah dan sebetulnya apa sih yang menjadi kedekatan emosional Anies Baswedan dengan warga dari Kampung Tanah Merah sendiri? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga di Kampung Tanah Merah. Di sini sudah ada Bapak Abdus. Halo, apa kabar Pak Abdus? Baik, Mbak. Nah, Pak Abdus ini merupakan salah satu ketua RW, yaitu tepatnya ketua RW 09 ya Pak ya. Nah, Pak Abdus juga merupakan warga dari Kampung Tanah Merah yang sejak awal ini sudah merasakan bagaimana kedekatan emosional warga Tanah Merah dan juga Pak Anies. Nah, bagaimana sih Pak, boleh diceritakan nih sejarahnya warga Kampung Tanah Merah dan juga Pak Anies Baswedan? Ya, terima kasih Mbak. Memang Kampung Tanah Merah dengan Bapak Anies Baswedan itu punya kedekatan secara emosional. Secara beliau itu ketika hadir di Kampung Tanah Merah ini merasa hadir di kampung sendiri. Itu sih Mbak. Untuk sejarahnya ya beliau dulu tahun 2016 ketika akan ada Pilkada DKI, kami sepakat pada waktu itu bersama tokoh masyarakat ya Mbak, tentunya dengan masyarakat Tanah Merah ini kita harus mencalonkan orang-orang baik. Dan di dalam pilihan itu salah satunya Pak Anies Baswedan. Kemudian kami swadaya nih sewa sampai 3 Metro Mini, dulu masih ada Metro. 3 Metro Mini. Kita berbondong-bondong datang ke Pak Anies karena memang kita dulu tuh belum begitu memahami mekanisme politik pencalonan. Kami mencoba merayu Pak Anies pada waktu itu, meminta agar Pak Anies berkenan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2016 yang lalu. Tapi kembali lagi Pak Anies sampaikan bahwa warga tidak bisa mencalonkan kecuali partai itu. Alhamdulillah kami bersambut dari partai itu ada beberapa partai mencalonkan beliau. Dan alhamdulillah sudah ditakdirkan menjadi gubernur DKI Jakarta, dan tempat pertama kampanyenya Pak Anies itu di Tanah Merah, dan tempat pertama yang disinggahi Pak Anies ketika menjadi gubernur dan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Tanah Merah ini pertama kali 17 Agustus. Kemarin kan juga merupakan pertama kali titik awal kampanye Pak Anies sebagai calon presiden 2024 nanti. Tanggapan dari masyarakat sendiri kemarin bagaimana nih Pak? Yes, tanggapan masyarakat sampai saat ini kami tahu ya, Pak Anies orang baik, orang yang peduli pada kepentingan masyarakat banyak, orang yang berpihak kepada masyarakat juga. Apabila kita ulas kembali nih Pak, ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, tadi Bapak bilang juga Kampung Tanah Merah sendiri ini menjadi tempat pertama yang disinggahi ketika sudah menjadi gubernur. Nah, apa sih Pak yang dirasakan oleh warga Kampung Tanah Merah ketika Pak Anies menjadi gubernur? Lalu juga kan Pak Anies waktu itu juga membantu untuk menerbitkan IMB kolektif sementara bagi warga Kampung Tanah Merah ya Pak ya? Boleh dijelaskan? Salah satunya program beliau ya, keberpihakan pemerintah yang dipimpin beliau pada waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta ialah menerbitkan program IMB. Kemanfaatannya pada waktu itu dengan terbitnya IMB tadi kita bisa merasakan hak dasar kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat DKI Jakarta, bisa menikmati tadi air bersih, kemudian listrik, kemudian infrastruktur, saluran yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, yang sudah disediakan untuk masyarakat DKI Jakarta, khususnya Tanah Merah. Sebelum Pak Anies menjabat di Kampung Tanah Merah sendiri ini kondisinya seperti apa sih Pak? Ya,
kami masuk dalam golongan kampung kumuh sebelumnya. Kemudian program Pemprov DKI sewaktu dipimpin beliau itu ialah bagaimana program prioritas pembangunan itu di kampung-kampung kumuh itu. Jadi kumuhnya yang dihilangkan, bukan kampungnya yang dihilangkan, seperti itu. Jadi masyarakat merasa seperti apa nih Pak setelah Pak Anies menjabat? Setelah kami sebetulnya pas Pak Anies tidak menjabat lagi sebagai gubernur, kami seperti kehilangan sosok pemimpin yang kami cintai, yang sangat berpihak kepada masyarakat. Gitu. Nah, mengingatkan saat ini Pak Anies sedang mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024 nanti, harapannya dari masyarakat seperti apa? Harapannya ya, semoga orang baik menjadi pemimpin Indonesia, agar kebaikannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Yang kami tahu sampai saat ini, Bapak Anies Rashid Baswedan ialah orang baik. Terima kasih banyak Pak Abdus atas waktunya. Ya, itu tadi wawancara saya dengan salah satu warga Kampung Tanah Merah, yaitu Bapak Abdus yang juga sekaligus merupakan Ketua RW 09 Rawabadak Selatan. Tadi disampaikan bahwa Kampung Tanah Merah sendiri ini memang mengalami atau memiliki kedekatan emosional dan juga sejarah dengan Anies Baswedan dari mulai pilkada Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, dan saat ini juga Kampung Tanah Merah dijadikan sebagai titik awal kampanye dari Anies Baswedan untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Diandra Mukni, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.